Kalau dari sisi spiritual, bagaimana melihat aura atau juga energi yang ditangkap dari sosok Nikita Mirzani menjelang persidangannya? Ya, saya melihat dari sisi spiritual, dari mata batin yang saya punya, Mbak Nikita ini mempunyai aura yang positif. Karena dia yakin sekali bahwasanya dia mempunyai bukti-bukti yang kuat. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan nanti di persidangan. Yang nantinya juga kita akan melihat ke depannya akan ada suatu kejutan di mana beberapa orang juga akan ikut terseret di dalamnya. Oke. Master, ada terlihat mungkin energi masa lalu atau karma dalam kehidupan Niki saat ini yang sedang dituai begitu, Master, bahasanya? Ya, Mbak Nikita bagaimanapun juga seorang manusia biasa yang mempunyai kesalahan. Di sini juga saya melihat adanya karma yang sedang mengenai Mbak Nikita. Tapi hal ini tentu saja bisa dihadapi dengan aura yang positif. Jadi kalau saya melihat nantinya di persidangan Mbak Nikita akan mempunyai peluang yang lebih besar daripada lawannya. Untuk kekuatan batinnya Nikita sendiri selama ditahan, sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, seperti apa, Master? Ya, untuk kekuatan batin Mbak Nikita sendiri saat ini saya melihat memang sedang dalam fase tertingginya. Karena di satu sisi dia juga sedang berbahagia bahwasanya anaknya Loli sudah kembali ke dalam pelukannya, dan juga saat ini juga Loli sudah kembali normal seperti anak kebanyakan. Inilah pula yang mengakibatkan Mbak Nikita menjadi semakin bersemangat untuk membela dirinya nanti di persidangan. Hal ini meningkatkan rasa kepercayaan diri dan juga batinnya semakin meningkat. Kalau energi antara Nikita dan juga pelapor yaitu Reza Gladys sendiri seperti apa, Master? Energi di antara keduanya? Ya, saya melihat energi keduanya ini saling bertolak belakang. Dan saya melihat energi daripada Mbak Nikita Mirzani sendiri ini lebih tinggi daripada Mbak Reza Gladys. Yang nantinya Mbak Reza Gladys ini akan menemui kesulitan di dalam membuktikan di persidangannya nanti. Ini pula yang akan mengakibatkan adanya tersangka baru setelah Mbak Nikita Mirzani di pengadilan nanti. Master tadi kan bicara adanya mungkin nanti kejutan-kejutan di persidangan. Mungkin Master sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang Master rasakan dengan nantinya ada kejutan-kejutan apa aja, Master? Ya, nantinya akan ada nama baru yang terseret dan juga ada beberapa pejabat juga namanya yang akan terseret. Saya melihat di sini banyak sekali backingan di balik masing-masing orang tersebut. Ini pula nantinya yang akan menjadi suatu pertempuran di meja persidangan, baik itu mengenai fakta-fakta ataupun backingan yang ada di belakang mereka masing-masing. Ini pula yang akan menjadikan persidangannya nanti begitu menarik, kita tunggu hasilnya. Oke. Apakah ada kemungkinan dari Dokter O dan Dokter S yaitu Doktif yang menjadi salah dua kejutan di persidangan, Master? Saya melihat juga adanya indikasi ke sana. Akan tetapi kembali lagi kita akan melihat pertarungan bukan hanya di meja persidangan ataupun fakta-fakta baru, tapi akan adanya pertarungan di balik layar, yaitu backingan mereka masing-masing. Ini pula yang akan mengakibatkan akan sulit untuk menyentuh masing-masing orang tersebut. Tapi saya juga melihat adanya indikasi bahwa memang Dr. O ini akan terseret namanya di dalam persidangan nanti, dan bukan tidak mungkin nantinya akan terkena juga kasus hukum ke depannya. Oke. Tapi kalau dari Master sendiri melihat seberapa besar peluang Nikita bisa keluar dari perkara ini, dari persidangan bebas? Ya, bagaimanapun saya melihat di sini bahwa Mbak Nikita juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk masuk ke dalam lingkaran mafia ini. Karena bagaimanapun Mbak Nikita ini mempunyai
efek yang luar biasa kepada netizen. Hal ini juga yang nantinya akan berkembang lebih besar lagi, yang nantinya juga akan bisa kita lihat Mbak Nikita bagaimanapun akan ada punishment-nya di situ kalau saya lihat ke depannya. Dan ini pula nantinya yang akan membuka keseluruhan daripada misteri apa yang ada di dalam mafia skincare ini. Oke, Master, seberapa besar energi keluarga gitu ya, lingkungan Niki seperti anak-anaknya, adik-adiknya dalam apa ya, memberi dukungan kepada Niki selama ini? Kan Niki juga terlihat tidak banyak ini ya, melalui kuasa hukumnya tidak banyak berbicara dibanding dengan pelapor. Ya, saya melihat dukungan keluarga ini memberikan energi yang begitu besar kepada Mbak Nikita. Karena bagaimanapun keluarga terdekatlah yang akan memberikan dukungan moral yang besar kepada ibunya tentu saja. Apalagi di sini saya juga melihat Mbak Loli sendiri sudah kembali ke dalam kehidupannya yang normal, kemudian tidak adanya lagi gangguan dari luar. Kemudian juga dia sudah mau untuk memaafkan ibunya dan mau memeluk ibunya kembali, serta memberikan dukungan moral yang sangat luar biasa besar. Ini pula yang meningkatkan energi dari Mbak Nikita sendiri untuk menghadapi kasus hukum yang sedang beliau sedang lakukan saat ini. Terakhir Master, secara spiritual, ada sarankah dari Master untuk Nikita untuk tetap kuat dan bisa dibilang terlindungi selama masa proses persidangan nanti? Ya, untuk Mbak Nikita sendiri tentu saja hal ini harus disertai dengan doa. Kemudian berbuat kebaikan di luar meskipun Mbak Nikita sedang ada di dalam penjara. Dan saya juga melihat di sini akan terjadi peperangan di luar daripada kehidupan yang real, yaitu peperangan gaib antar satu dengan yang lainnya. Ini pula yang harus dibentengi oleh Mbak Nikita dengan cara memberikan sedekah ataupun berbuat baik kepada orang lain melalui anak-anaknya ataupun asistennya, agar supaya nantinya Mbak Nikita di dalam persidangan bisa terlindungi.